Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ismaini, NPM 719212788. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan, yaitu tentang SKP atau Surat Ketetapan Pajak. SKP atau Surat Ketetapan Pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi surat tagihan pajak. Surat Ketetapan Pajak atau SKP ini akan dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam hal pemeriksaan pajak atas pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT tahunan atau masa pajak penghasilan atau PPH maupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Mengenai SKP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu dilakukan perubahan aturan yang terundang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang 28 Tahun 2008 disebutkan SKP atau Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi yang pertama Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB, yang kedua Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT, yang ketiga Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN, dan yang terakhir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Dalam keputusan DJP diputuskan pula bahwa pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut hanyalah Kantor Pajak Pratama atau KPP dan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya transaksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. SKPKB dikeluarkan oleh DJP karena WP kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang. Di dalam SKPKB itu akan ditentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya transaksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh sobat klik pajak. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009. SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. SKBKPT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Mengenai hal yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP yang diubah dalam UU No 28 Tahun 2007. Aturan tersebut berbunyi DJP dapat menerbitkan SKBKPT dalam tempo 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbit SKPKBT. SKPKBT bisa dikatakan sebagai surat koreksi atau atas SKP yang diterbitkan sebelumnya.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. SKPLB dikeluarkan oleh DJP ketika WP lebih membayar pajak terhutang dari yang seharusnya. Dalam SKPLB akan dituliskan beberapa jumlah kelebihan pembayaran pajak. SKPLB diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan selambatnya 12 bulan terhitung sejak surat pemohon diterima atau sesuai dengan keputusan DJP. Menariknya, apabila surat ini terlambat diterbitkan, maka berhak menerima imbalan bunga sesuai tarif bunga imbalan sebulan terhitung sejak berakhirnya batas waktu yang ditentukan. Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN dikeluarkan oleh DJP untuk pajak penghasilan PPh apabila jumlah kredit pajak sama atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. PPN jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Jika ada pajak yang dipungut oleh pemungut PPN, maka jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurang pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut. Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, disebutkan bahwa WP dapat mengajukan permohonan pembetulan SKP jika terdapat kesalahan. Akan tetapi, jenis kesalahan yang dimaksud pun dibatasi hanya pada kondisi berikut. Salah satu pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Salah hitung yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian suatu bilangan. Salah penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Tagihan Pajak atau STP. Seperti namanya, surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang dibuat untuk menagih pajak atau transaksi administrasi berupa bunga atau denda. STP ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 hanya diterbitkan dalam kondisi berikut. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, ada kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis, salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PN 1984 dan perubahannya, akan tetapi WP tersebut tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP namun dia menerbitkan faktur pajak. Yang terakhir, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisi secara lengkap. Selanjutnya, untuk WP yang mendapatkan SKP dengan alasan pada nomor 1 dan 2, maka jumlah kekurangan pajak terhutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan tarif bunga sanksi administrasi pajak sebulan dengan waktu maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terhutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan. Jika menerima surat ketetapan pajak dengan alasan nomor 4, 5, dan 6, maka juga akan dikenakan denda sebesar sesuai sanksi administrasi pajak terbaru sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Dasar Pengenaan Pajak. Terima kasih.